Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Pertamida Mayanti, NIM 20110110006 dari program studi S1 Bimbingan Konseling. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni LKM 5 mengenai yoga dan pranayama. Pada LKM 5 ini, kami ditugaskan untuk menonton 2 buah video, yakni yang pertama video tayangan Kick Andy dan yang kedua mengenai yoga. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu yoga. Yoga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti penyatuan, yang bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan Sang Pencipta. Yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran filsafat Hindu yang menitikberatkan pada aktivitas meditasi atau tapa di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca inderanya dan tubuhnya secara keseluruhan. Masyarakat global umumnya mengenal yoga sebagai aktivitas latihan utamanya asana atau postur, bagian dari hatha yoga. Yoga juga digunakan sebagai salah satu pengobatan alternatif. Biasanya hal ini dilakukan dengan latihan pernapasan, olah tubuh, dan meditasi yang telah dikenal dan dipraktikkan selama lebih dari 5.000 tahun. Kemudian, pada video yang ditayangkan itu menjelaskan mengenai pranayama. Pranayama atau biasa disingkat pranayam adalah teknik bernapas untuk mengatur aliran energi kehidupan atau prana di seluruh tubuh. Pranayama bermanfaat menenangkan pikiran, memusatkan perhatian, dan merilekskan tubuh. Latihan ini boleh dilakukan tersendiri atau sambil, atau sebelum, selama, sesudah berlatih postur yoga yang biasa disebut asana. Ada berbagai teknik pranayama atau cara bernafas yang manfaatnya berbeda. Misalnya mengurangi stres, meningkatkan energi, menenangkan pikiran, atau menyalurkan energi negatif. Pada video itu ditayangkan beberapa bagian dari pranayama. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari pranayama. Yang pertama ada Bayantar Pranayama, di mana Bayantar Pranayama ini dapat dilakukan dengan sikap Vajrasana, kedua tangan di atas paha. Setelah itu tarik nafas melalui kedua hidung, hembuskan nafas sampai habis, lalu tahan sesuai kemampuan. Lakukan sebanyak 3 kali. Teknik ini bermanfaat meningkatkan kekebalan tubuh menjadi langsing, wajah bercahaya, meningkatkan kesuburan organ reproduksi pria dan wanita. Bayantar Pranayama sangat bagus bagi Brahmachari. Yang kedua ada Abhyantar Pranayama. Abhyantar Pranayama dapat dilakukan dengan posisi Vajrasana atau kedua tangan di atas paha. Setelah itu tarik nafas melalui kedua hidung sambil angkat kepal ke atas, kemudian tahan nafas di rongga dada beberapa waktu sesuai kemampuan, kemudian hembuskan. Pada saat menahan nafas, kepala menunduk. Ulangi pelaksanaan ini sebanyak 3 kali dan lakukan 3 banda. Adapun manfaat dari pranayama ini yaitu menyembuhkan sesak nafas, takut, nafas pendek, dan membangkitkan kepercayaan diri. Kemudian, pada video itu dijelaskan teknik Bhastrika Pranayama, yang dimana Bhastrika Pranayama ini dapat dilakukan dengan sikap Vajrasana dengan cara pertama-tama kepalkan kedua tangan sejajar bahu. Kemudian luruskan ke atas dan tarik kembali ke bawah dengan mengucapkan Soham, mengikuti gerakan tangan sebanyak 3 kali. Saat mengucapkan So, tangan ke atas, dan pada saat mengucapkan Ham, tangan ke bawah. Mula bandra tetap dilakukan seperti yang telah dijelaskan di atas. Kemudian yang kedua, posisi yang sama seperti di atas, ucapan Soham diganti dengan nafas masuk dan keluar mengikuti irama gerakan tangan.
Bhastrika Pranayama perlu dilakukan dalam 3 tahap masing-masing 1 menit. Pada tahap 1 dilakukan dengan pelan, kedua lebih cepat, dan ketiga paling cepat. Adapun manfaat dari Bhastrika Pranayama adalah menghilangkan stres, marah, tidak punya tenaga, tidak bisa mengambil keputusan, dan selalu merasa lemah, tidak konsentrasi, pikiran kacau, suka menjelek-jelekan dan mengkritik orang lain. Yang kedua ada Anulom Vilom Pranayama. Anulom Vilom Pranayama dapat dilakukan dengan menutup hidung kanan dengan ibu jari kanan, kemudian tarik nafas melalui hidung kiri. Tanpa menahan nafas, kemudian hembuskan melalui hidung kanan dengan menutup hidung kiri. Posisi badan tetap mengambil sikap Vajrasana. Lakukan secara bergantian selama 1-3 menit setiap tahapannya. Anulom Vilom Pranayama dapat menyeimbangkan tekanan darah, baik tinggi atau rendah, melancarkan peredaran darah, susah tidur, paru-paru basah, cemas, takut, sakit kepala, migrain, dan vertigo. Kemudian, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tayangan acara Kick Andy adalah umur tidak menghalangi seseorang untuk berbuat kebaikan. Terbukti dari 3 anak kecil yang masih sangat muda dalam tayangan Kick Andy tersebut, mereka membuktikan bahwa umur bukanlah sebuah halangan bagi seseorang untuk berbuat baik. Contohnya dengan mereka mengumpulkan sumbangan melalui platform kitabisa.com untuk membantu orang yang lebih membutuhkan. Hal yang bisa kita teladani dari tayangan Kick Andy ini adalah yang pertama, kita harus selalu bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki, karena di luar sana masih banyak orang yang nasibnya tidak seberuntung kita. Yang kedua, tayangan ini menyadarkan dan mengajak kita secara tidak langsung sebagai makhluk sosial untuk lebih peduli terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, kita dapat memanfaatkan keahlian yang kita miliki untuk membantu seseorang yang kurang beruntung. Yang keempat, kita harus lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama pada orang-orang yang kurang beruntung dan yang membutuhkan uluran tangan kita. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.